enzim alfa amilase saliva. Apa tujuannya enzim ini? Jadi kita tahu karbohidrat itu sangat kompleks ya. Jadi, mereka tidak hanya 6C kemudian selesai. Nah, si alfa amilase yang ada di saliva itu akan bekerja sebagai endosakaridase. Tujuannya apa? Dia akan memotong bagian yang molekul kompleks tadi, khususnya kita tahu, suatu ikatan molekul kompleks dari karbohidrat itu dia akan dihubungkan oleh ikatan alfa 14. Di mana bagian itu, Bu? Di bagian sini. Di bagian heteropolisakarida dan homopolisakarida. Ya, kalau kita ingat kemarin yang materi struktur dan fungsi biomolekul. Nah, si alfa amilase ini akan memutus bagian dari polisakarida tadi di ikatannya, yaitu di alfa 14. Tapi bedanya si amilase ini dia tidak akan memutus ikatan yang alfa 16. Nah, akhirnya akan dari putusan-putusan tadi dia akan menghasilkan maltosa, menghasilkan maltotriosa dan ada beberapa limit-limit dextrin. Nah, pertanyaannya, maka kenapa kok pencernaan itu sudah dimulai di mulut dan tidak menunggu di lambung? Sehingga kenapa kok dikatakan mulut itu sebagai salah satu sistem pencernaan kita? Ada yang bisa menjawab tidak? Kenapa ya kok kira-kira, oh iya di mulut itu sudah dikatakan sebagai sistem pencernaan. Kenapa kok nggak nunggu saja di lambung yang ketika kita bisa mengatakan permulaan sistem pencernaan itu adalah di lambung gitu. Ada yang bisa? Jawab Ibu. Boleh. Kalau sistem pencernaan dimulai dari mulut karena di mulut itu terdapat enzim di mana enzim itu mulai bekerja pada saat kita mengunyah makanan. Good, bagus. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, kemudian tadi betul ya dikatakan ketika sudah memang di mulut itu sudah ada tadi enzim yang bekerja sebagai pemotong ikatan alfa 14 tadi. Nah, maka substrat utamanya di sini itu adalah amilosa dan juga amilopektin tadi ya. Produk awalnya hasilnya adalah maltosa, maltotriosa dan juga alfa limit dextrin. Oke, ketika sudah selesai masuk di mulut, maka next selanjutnya ini adalah hanya pengantar makanan yaitu pada kerongkongan, gitu kan. Kemudian ketika sudah masuk ke area lambung sekarang, ini bisa diganti noted enggak ya? Nah, ketika sudah masuk area lambung di sini, maka aktivitas dari si alfa amilase tadi itu akan terhenti. Kenapa kok terhenti? Karena di sini suasananya sudah beda. Di sini sudah sangat asam sekali. Biasanya di lambung itu pH asamnya adalah sekitar 2 sampai 3. Sangat asam. Nah, kira-kira sekitar 1 jam enzim ini baru bisa dinonaktifkan karena kondisi yang terlalu asam ini. Di lambung sendiri, karbohidrat itu tidak banyak yang dicerna, ya, sedikit sekali yang dicerna. Jadi fokus lambung itu adalah lebih ke arah protein. Sehingga makanya kenapa kalau misal kita banyak makan nasi, banyak makan karbo, kemudian kita tidak seimbangkan dengan serat, tidak seimbangkan dengan protein dan lain sebagainya, kita akan mengalami yang namanya bedegelen bahasa Jawanya ya, alias susah untuk BAB. Karena kenapa? Di lambung sendiri akan terhenti prosesnya, sehingga tidak berlanjut. Nah, kemudian kenapa kok di lambung itu karbohidrat tidak jadi fokus utamanya? Karena si pH asam dari lambung ini akan tadi mengaktifasi dari amilase dan juga pepsin atau asam itu akan lebih memecah untuk yang proteinnya.
Oke, selanjutnya kita masuk setelah dari lambung, dia, kemudian akan lanjut ke daerah usus halus. Nah, di usus halus ini, dia ada lagi enzim namanya adalah alfa amilase pankreas. Ya, masuk ke alfa amilase pankreas, ini akan meneruskan pencernaan dari pati atau dari tadi yang polisakarida. Hasilnya apa? Setelah polisakarida itu dipecah ya, saya flashback. Jadi dari polisakarida ini dipecah, maka hasilnya ini adalah oligosakarida. Apa? Ya tadi maltosa, maltriotosa, maltotrioto dan juga ada limit dextrin. Nah, next selanjutnya itu adalah di permukaan ususnya. Ada enzim-enzim disakaridase yang akan membantu proses pemecahan dari monomonosakarida. Jadi enzim mukosa hasil akhirnya itu tadi ada yang maltase itu adalah hasilnya akan berubah menjadi maltosa, kemudian dipecah lagi menjadi glukosa. Yang awalnya dia adalah sukrosa, maka dipecahnya menjadi glukosa dan juga fruktosa. Kemudian yang awalnya dia ini adalah laktosa, maka dia akan menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian yang tadi awalnya adalah alfa dextrinase akan dibantu memecah menjadi limit-limit dari si dextrinnya. Nah, setelah sudah menjadi monomonoglukosa, monomonosakaridanya ini, maka kita lanjut ke selanjutnya yaitu diserap melewati dinding usus ini akan menuju ke sistem peredaran tubuh kita. Sehingga makanya kemarin kalau kita flashback ke penjelasan awal saat kuliah, saya pertanyakan kan, kemudian kenapa ketika kita makan karbohidrat maka ada sistem yang namanya sakit gula darah tinggi atau yang kita kenal sebagai diabetes. Oke, sebentar ya, ditunggu sebentar ada iklan, sebentar. Oke, iklannya sudah selesai, kita kembali ke laptop. Sampai mana tadi ya? Oke, sampai, setelah dimasukkan ke, apa, sistem peredaran darah tadi itu ya. Nah, jadi tadi setelah jadi monosakarida, saya ulangi, setelah jadi monosakarida, kemudian semuanya akan diserap melewati dinding usus menuju ke darah. Sehingga kalau kita banyak karbohidrat dan banyak monosakarida yang menumpuk, makanya tadi jadilah penyakit yang namanya gula darah tinggi atau yang namanya diabetes. Oke, sekarang mari kita zoom out dulu. Ini adalah penjelasan lebih lanjut gitu ya terkait dengan yang tadi proses-proses sistem pencernaan yang saya sebutkan. Oke. Nah, ini adalah ikatan alfa 14. Kalau kalian terlupa mungkin yang tadi dari, apa namanya, polisakarida, maka di dalam polisakarida itu kan ada ikatan 14 dan ada ikatan alfa 16. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi si enzim amilase nanti dia hanya memecah si alfa 14 ini menjadi maltriotosa, maltosa, isomaltosa, dan alfa limit dextrin. Oke. Next, selanjutnya mari kita ingat ini dulu. Nah, oke, pada tabel yang ada di layar kalian itu adalah sebuah transporter alias di sistem tubuh kita itu sebetulnya sudah dikotak-kotakkan.
ya. Yang mana ada 5 kotak di situ, ada GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, dan GLUT 5. Yang saya harapkan kalian sudah hafal ini. Ya, jadi nanti akan memudahkan penjelasan dari awal ini sampai ke belakang. Oke, coba kita baca pelan-pelan. Di situ yang pertama adalah ada transporter dari Na+, di mana dia pada dasarnya dia ada di jaringan lambung, yaitu tujuannya untuk mengangkut beberapa glukosa atau beberapa energi yang akan dialirkan ke sistem pencernaan sistem tubuh lainnya. Kemudian pada GLUT 1 itu adalah pada otak, ginjal, kolon, dan jaringan janin. Ini adalah tujuannya sebagai transportasi gula dasar. Oke, kemudian selanjutnya adalah GLUT 2, yaitu pada bagian liver, sel beta pankreas, pada ginjal, dan pada usus halus. Kita ingat di sini, pada GLUT 2 ini adalah transportasi gula tanpa batas. Di sini ini biasanya adalah titik kritis pada sakit diabetes ya. Jadi kita tahu diabetes itu ada 2 sebetulnya, ada diabetes 1 dan ada diabetes 2. Nah, yang diabetes 1 adalah sel beta pankreasnya ini mereka sudah tidak berfungsi sejak awal. Jadi ada kelainan sejak dia lahir. Sehingga sejak kecil atau sejak dini biasanya mereka sudah menggunakan insulin. Ya, di dalam sel beta pankreas ini ada insulinnya. Oke, sedangkan kalau yang di DM tipe 2 seperti yang saya jelaskan minggu lalu, karena mereka tidak mengkontrol dari asupan gulanya, maka sel beta pankreasnya ini akhirnya akan lepas kendali. Sehingga terjadilah proses patofisiologi dari DM tipe 2. Kemudian pada GLUT 3 ini akan terkait dengan jaringan sel syaraf, kemudian bagian plasenta, bagian testis. Di sini tujuannya adalah untuk transportasi glukosa di syaraf. Oke, kemudian GLUT 4 yaitu pada sistem mostly ya, otot kerangka, di jantung, di lemak. Nah, nanti ini yang akan terkait dengan kenapa sih ketika kita olahraga, kenapa sih ketika kita gym, ketika kita jogging, itu kita lemas atau itu kenapa bagaimana tubuh itu menyimpan cadangan energi walaupun kita tidak sarapan, kita bisa tetap nge-gym dan kenapa setelahnya kita akan merasakan lapar yang luar biasa, itu mostly akan menggunakan GLUT 4. Oke, kemudian, GLUT 5 ini adalah pada usus halus, kemudian ada ginjal, ada otot kerangka juga, ada otak, dan ada sel lemak. Tujuannya dia akan sebagai transportasi, fruktosa. Oke. Nah, ini adalah tabel atau kok tabel ya, gambaran mudah intinya bagaimana glukosa itu bisa pecah atau istilah-istilah yang harus kita kenal. Nah, kalau basically glukosa kita pecah menjadi laktat, namanya aja dipecah gitu ya. Maka namanya prosesnya adalah glikolisis. Ya, ada perpecahan glukosa di sana menjadi laktat. Proses glikolisis ini akan terjadi pada sel tubuh kita. Di dalam sel itu kemudian prosesnya ini adalah tidak membutuhkan aerob alias tidak butuh oksigen. Jadi prosesnya adalah anaerob oksidasi. Kemudian ketika prosesnya aerob, maka hasilnya adalah berupa air dan gas CO2. Lalu glukosa itu ada lagi jalurnya namanya jalur pentosa fosfat. Ini akan menghasilkan ribosa dan NADPH. Nah,
kita kemarin sudah belajar masalah katabolisme dan juga anabolisme. Maka tidak hanya glukosa yang dipecah, tapi dari molekul-molekul kecil itu juga bisa menjadi glukosa. Kalau itu terjadi, maka ingat namanya adalah nesis alias pembentukan menjadi glukosa kembali. Jadi dari laktat ini tadi ya, dari laktat, kemudian dari asam amino, dari gliserol akan balik ke glukosa. Ini namanya adalah gluconeogenesis. Kenapa kok supaya mudah bagaimana ya kok namanya berubah-ubah? Maka ketika yang kecil ini menjadi kompleks glukosa, ini ada nama neo di situ, maka itu membutuhkan suatu sistem syaraf atau suatu tenaga atau suatu otot yang cukup besar. Nah, ini namanya adalah gluconeogenesis. Kemudian ada yang dari tepung amilum melalui pencernaan absorpsi akan menjadi glukosa. Nah, lalu intinya lagi ada ke yang bagian glikogen. Ya, kemarin glikogen ini adalah suatu bagian polimer yang sangat besar sekali. Mereka biasanya terdiri dari ikatan alfa 16 dan 14. Kemudian mereka membentuknya banyak cabang. Kemudian fungsinya juga sebagai penyimpan cadangan energi. Mereka kalau dari glukosa akan membentuk glikogen menjadi glikogenesis. Kebalikannya kalau glikogen dipecah menjadi glukosa namanya glikogenolysis. Jadi beda. Ketika dia akan dibentuk menjadi glikogen itu glikogen itu adalah sebuah molekul yang jauh lebih kompleks dibandingkan glukosa. Sehingga makanya yang dipecah ini adalah glikogen bukan glukosa. Beda ya. Kalau glukosa dipecah menjadi laktat namanya glikolisis. Kalau glikogen dipecah menjadi glukosa namanya glikogenolysis. Kebalikannya, kalau glukosa dibentuk menjadi glikogen maka namanya glikogenesis. Oke? Tidak bingung ya? Oke, saya kasih waktu dulu supaya Anda bisa memahami istilah-istilah ini yang akan kita pakai sampai ke belakang. Oke. Nah, kalau sudah paham sebetulnya kita bisa melihat intinya sebetulnya dasar dari, dasar dari glukosa, istilah ini, itu hanya ada 3 saja. Glukosa, kemudian asam pirufat ya, oksidasi via glikolisis ini nanti hasilnya itu adalah asam pirufat. Kemudian yang lainnya lagi yang ketiga itu adalah yang ini, jalur pentosa fosfat menghasilkan ribosa 5 fosfat dan NADPH. Oke. Nah, selanjutnya oke kita flashback dulu. Jadi karbohidrat itu bukan hanya energi yang sangat cepat, tetapi juga merupakan sumber karbon dari biosintesis kita, ya. Jadi ada yang anabolisme, katabolisme kemarin, kalau yang anabolisme itu adalah gabungan dari jalurnya metabolisme yang akan mensintesis dari molekul-molekul yang besar, kemudian dari yang molekul-molekul kecil ke molekul-molekul yang besar. Katabolisme adalah yang sebaliknya, memecah molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang kecil. Oke. Jadi mereka itu saling berinteraksi begitu ya. Katabolisme itu akan menyuplai energi untuk anabolisme. Begitu terus sistem tubuh kita ya, muter gitu-gitu aja. Oke. Nah, bagaimana caranya? Putarannya itu seperti ini.
Jadi katabolisme itu adalah suatu energi metabolisme dari yang tadi besar dipotong-potong menjadi kecil, mereka ini akan membutuhkan pemanasan ya sehingga akan banyak penggunaan energi di sana. Hasilnya adalah berupa ATP dan ADP. Yang ini akan diputar masuk ke dalam sistem tadi yang kemarin saya bilang adalah perputaran dari koagulasi atau dari sistem Krebs kita, kemudian akan menjadi biopolimer, intermediate, intraselular, prekursor ataupun karena ke jalur pertama glikolisis. Saya mau ngambil charger dan ngambil minum. Saya iklan dulu juga sebentar. Glikolisis ya. Jadi apa itu glikolisis? Nah, kalau basis katanya kita lihat di sini gliko dan lisis. Maka kita tahu sebetulnya gliko atau dari bahasa Yunani itu adalah glikis. Itu artinya adalah manis. Ya. Kalau lisis itu adalah artinya adalah perpecahan. Maka
Oke, maka namanya istilahnya itu adalah pemecahan dari manisnya atau pemecahan glukosanya kompleks itu. Nah, biasanya istilah ini tuh juga akan mengandung terkait dengan fermentasi atau penguraian dari anaerobik glukosa tadi menjadi nutrisi organik lainnya. Tujuannya itu sama untuk dapat energi yang akan disimpan sebagai ATP. Ya. Jadi glikolisis ini akan terjadi di sitosol kita. Dan biasanya memang mereka akan berjalan sendiri tanpa adanya oksigen. Sehingga tujuannya adalah menghasilkan ATP yang cepat dan akan menyediakan pirufat untuk tubuh. Nah, di sini ini adalah gambaran luasnya atau zoom out dari sistem glikolisis, dari proses glikolisis. Kita lihat di sini ada 2 fase nanti yang akan kita kenal, yaitu adalah fase preparatori atau yang kita kenal bahasa Indonesianya adalah fase persiapan, gitu ya. Ada fase persiapan dan juga yang kedua adalah payoff phase atau bahasa Indonesianya adalah fase pembayaran ulang, gitu ya. Pembayaran energi, apa yang dibayar adalah energinya yang akan digantikan. Jadi yang bagian preparatori itu adalah yang akan menggunakan ATP, yang bagian sini, yang bagian payoff-nya itu adalah yang akan memanen ATP dan juga NADH. Oke. Sekarang kita lihat di sini, yang bagian preparatori semuanya ini, itu adalah ada 10 tahap krusial penting ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langkah penting. Yang di mana, tidak seluruh langkahnya ini sangat krusial untuk regulasi. Ya, jadi hanya ada titik-titik tertentu saja. Oke. Nah, yang di mana dalam proses semuanya ini hanya ada 3 jenis transformasinya. Ya, jadi ada degradasi kerangka karbon glukosa, dia akan menghasilkan pirufat, kemudian ada fosforilasi yang kemarin adalah perpecahan atau pembentukan ADP ke ATP, kemudian dilakukan oleh senyawa pirufat yang energinya ini tinggi yang akan terjadi selama proses glikolisis. Lalu pasti ada yang ketiga adalah transfer ion hidrida untuk menjadi yang dari NAD+ menjadi NADPH atau NADH. Oke. Nah, kita masuk ke proses yang pertama ya. Ini adalah awalnya cerita dari glukosa. Nah, jadi glukosa ini, akan setelah basis pertamanya glukosa itu adalah punya OH di akhir gitu ya. Kemarin kita tahu struktur dan fungsi biomolekul dari glukosa ada gugus keton dan ada gugus aldehidnya. Sekarang yang di sini ini adalah pada saat di ujungnya itu adalah ada OH, bukan yang di awalnya ya. Nah, ketika di glukosa ini maka ketika mau dipecahkan menjadi pirufat itu akan, membutuhkan suatu energi ATP yang dipakai awalnya. ATP lalu adalah adenin trifosfat. Kemarin 3, kemudian ketika dipakai ke dalam suatu molekulnya maka dia akan berikatan dengan hanya. Ya, jadi hanya di sini ini akan mengikat oleh fosfat dari ATP menjadi OPO32-min. Ya, jadi ATP menjadi ADP. Kemudian namanya sudah berbeda lagi karena sudah ada 6 fosfat di sana, maka namanya menjadi glukosa 6 fosfat atau biasanya kita singkat dengan G6P. Nah, di proses 1 ini kita lihat di sini dia butuh yang namanya Mg2+. Ini akan digunakan dia sebagai kofaktor.
Nah, enzimnya itu adalah dibantu oleh enzim heksokinase. Sama ada lagi satu enzimnya yaitu adalah glukokinase. Heksokinase sendiri itu ada di banyak sel, di macam-macam sel, kecuali di sel hepar dan sel pankreas. Saya ulangi, heksokinase itu ada di banyak atau di macam-macam sel, kecuali di bagian hepar dan bagian sel pankreas. Nah, glukokinase bedanya, glukokinase itu ada di hepar dan pankreas. Glukokinase itu ada. Permisi, Bu. Ya, Putus-putus suaranya. aduh. Cek, sudah? Sudah. Oke, saya ulangi ya. Tadi di proses ini itu sebetulnya butuh dua enzim, heksokinase dan glukokinase. Kalau yang heksokinase nggak ada di hepar dan pankreas, kebalikannya, si glukokinase ini ada di hepar dan pankreas. Jadi dia butuh glukosa yang lebih tinggi supaya dia bisa aktif kalau dibandingkan dengan heksokinase. Nah, si glukokinase ini biasanya perannya itu hanya ketika kadar glukosa kita itu tinggi. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang diabetes mellitus, enzim ini malah jumlahnya itu berkurang. Kenapa? Karena dia sudah tidak terkontrol lagi. Nah, itu ya, sehingga terjadilah DM tadi. Oke. Kemudian next selanjutnya adalah pada tahap kedua ini, yaitu ketika dari G6P itu akan terjadi proses isomerasi atau perpindahan gugus karbonil yang tadi awalnya di C1, kemudian dia ini pindah ke C2, C3 ataupun C4. Nah, maka ketika dia ini sudah pindah, kita tahu ya, dilihat lagi pembagian klasifikasi glukosa. Kan kalau sudah berpindah lagi, maka namanya bukan lagi glukosa, maka namanya sudah menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, di sini oleh Mg2+ dan oleh enzim namanya fosfoheksosa isomerase. Ya, jadi kita lihat di sini ketika pada proses 2 sudah namanya lagi bukan glukosa tapi menjadi F6P. Kenapa ya kok terjadi F6P? Karena terjadi proses isomerasi. Ketika proses isomerasi itu terjadi, maka ya enzimnya namanya adalah isomerase. Gitu ya. Oke, hafalannya begitu. Kemudian di step yang ketiga, setelah menjadi fruktosa 6 fosfat, maka selanjutnya dari ATP itu akan dijadikan menjadi ADP, sorry. Nah, alias dipakai lagi fosfatnya, diikat lagi oleh O. Difosforilasi lagi. Nah, sehingga yang tadi awalnya produknya CC itu akan dipecah menjadi jadi kan ada proses tahan alias ikatan ganda dari C dan C-nya itu, maka namanya adalah enzim PFK1 atau fosfofruktokinase 1. Karena tadi si fosfatnya akan berikatan dengan oksigen. Oke. Nah, jadinya sekarang apa? Maka ada 2 ya, ada 2 C yang akan mengikat fosfat, yaitu C1 dan C6. Makanya namanya tapi 1,6 fosfat. Nah, kenapa kok namanya bisfosfat? Karena ada 2 fosfat yang terkandung di dalam satu molekul ini.
yang di mana dia terikat oleh C. Jadi beda. Kalau memang hanya ada struktur dalam satu molekul dia terikat fosfatnya 2 tapi tidak dengan C, maka namanya bisa bifosfat. Tapi karena dia terikat dengan C, maka namanya menjadi bisfosfat. Nah, biasanya si enzim PFK1 ini itu ada fungsi. Dia memegang peran yang sangat penting ketika pengaturan percepatan proses glikolisis. Nah, aktivitasnya dari PFK1 itu akan dipengaruhi oleh konsentrasi ATP. Ya, jadi PFK1 ini dia akan memecah menjadi 2. Ada yang namanya GA3P di sini, ada yang namanya DHAP di sini. Saya ulangi, si enzim yang awalnya PFK1 ini dia akan dipengaruhi oleh konsentrasi ATP sehingga kinerjanya berkebalikan. Nah, jadi ada namanya GA3. Ini interconverted atau mereka ini bisa saling enzimnya enzim fosfotriosa isomerase. Ya, jadi mereka ini bisa saling bercycle gitu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Atau mulai bingung? Oke ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi dari fruktosa 1,6-fosfat dipotong lagi di cleavage lagi karbonil grup di C2 ini. Kemudian mereka tadi dengan adanya bantuan enzim PFK1 mereka jadi 2 ini ya, DHAP dan GA3P. Ini yang akan biasanya saling mengintervensi satu sama lain. Nah, next ini adalah masuk awal tadi karena mereka itu bisa pecah menjadi GA3P dan ada DHAP. Yang masing-masing pecahan itu kan akhirnya menghasilkan hal yang berbeda. Gitu ya. Kalau yang DHAP kalau jadi ya, jadi Mohon maaf Ibu, untuk suaranya masih putus-putus. Ini ya kelemahannya online ya. Oke. Saya ditunggu dulu. Memang sinyalnya ini ya, mengganggu. Oke. Saya ulangi tadi. Jadi dari yang kemudian halo? Halo? Iya Bu, terkadang putus-putus, terkadang lancar Ibu. Oke. Wifi-nya iki emang. Cek. Sudah belum, Rek? Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi ketika sudah menjadi GA3P, yang DHP ini bisa berubah menjadi GA3P, tapi yang GA3P tidak bisa jadi DHP gitu ya, interfected-nya. Maka yang GA3
Tapi ini tetap jalan terus. Nah, dia akan nanti dari glikolisisnya. Oke, jadi dari sini ini adalah sudah mulai langkah-langkah atau awal-awal payoff. Tadi ya kita sudah tahu ada 2 fase yang krusial di glikolisis. Ada fase persiapan dan payoff. Nah, di titik 5 sama 6 ini sudah mulai titik akhir dari yang si fase persiapan. Nah, sehingga akhirnya akan terbentuk NADH dari hasil G3P. Ya, jadi dari G3P oksidasi fosforilasi dengan adanya bantuan NADH akan diproduksi kemudian akan mengeluarkan untuk memproduksi ATP. Ya, jadinya adalah 1,3 bisfosfogliserat. Oke, kemudian dari G3P tadi itu dia ini biasanya adalah menghasilkan yang sosial. Proses ini sudah mulai beda nih ceritanya. Sudah mulai, oh ini aerob atau anaerob nih. Di mana prosesnya ada dua-duanya. Yang aerob itu adalah nanti ketika NADH ini masuk rantai transport elektron. Kalau yang anaerob, NADH-nya ini harus di-change dulu. Harus dipindahkan lagi menjadi NAD+. Bagaimana caranya? Via laktat. Nah, kenapa pertanyaannya harus regenerasi terus? Karena kalau nggak ada NAD+, glikolisisnya terhenti, nggak akan terjadi proses glikolisis. Gitu. Oke, next kita lanjut ke yang tahap 7. Jadi tadi sudah selesai menghasilkan fase persiapan yang nice, yang oke gitu ya. Oke, siap untuk dipakai. Sudah dihasilkan ATP-nya, sekarang siap dipanen. Gitu ya. Tadi sudah pembentukan ATP ini sudah oke, maka selanjutnya adalah pemanenan ATP ini bagaimana prosesnya. Nah, di substrat level fosforilase ini ATP akan dibuat langsung dari pemindahan fosfatnya. Jadi konsepnya ATP ini akan dibuat tanpa adanya mitokondria. Ya, bagaimana caranya? Jadi tadi dari bifosfogliserat ini diproduksi menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian dari 1,3 bifosfogliserat akan menghasilkan ADP, lalu dengan bantuan fosfogliserat kinase maka akan menghasilkan 3 fosfogliserat dan ATP. Oke, next di langkah ke-8 dan ke-9 ini adalah langkah rearrangement atau perubahan-perubahan menuju PEP. Nah, di sini ini adalah langkah-langkah persiapan yang energinya sangat tinggi yang akan dipakai untuk menghasilkan ATP lagi. Ya. Jadi dari 3 fosfogliserat, kemudian ini akan pindah dari C2 ke C3. Ini adalah setting awal untuk step yang akhir dari proses glikolisis. Jadi dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Lanjut dari 2 fosfogliserat, ini akan terjadi proses glikolisis yang akan aktifasi proses fosforid untuk jadi proses ya. Langkah sulf ini adalah aktifat kinase atau ATP yang kedua. Jadi langkah terakhirnya itu adalah PEP akan dirubah menjadi pirufat menghasilkan ATP. Ini langkahnya adalah irreversible dan juga biasanya titik-titik regulasi.
Nah, kenapa kok reversible tadi balik lagi, PEP-nya ini adalah energinya tinggi. Oke. Biasanya regulasi ini itu akan terjadi di hati, ya sudah ada di hati proses-proses glikolisis ini. Nah, sehingga bisa kita simpulkan overall equation for glycolysis. Jadi apa aja hasil glikolisis? Kita reka ulang tadi ya. Awalnya glukosa, kemudian di proses yang ke 56 tadi sudah ada NAD+, kemudian ada ADP dan 2PI. Jadi hasilnya adalah 2 pirufat, 2 NADH, 2 H+, 2 ATP dan 2 H2O. Nah, yang perlu diingat adalah beberapa ATP tadi kan juga dibuat. Nah, tetapi juga ada yang dipakai di awal sehingga kita jangan bingung. Loh, kenapa kok yang tadi ATP tiba-tiba di bawah banyak lagi? Tadi karena ada proses regulasi atau proses inversi, balik lagi ke awal. Nah, kenapa kok ATP-nya hanya ada 2 di sini bukan ada 4? Tadi dipakai proses investasi, balik ke yang dari sini tadi itu bisa balik ke atas, gitu ya. Diputer aja. Nah, ini adalah ketika sudah jadi atau apa ya, ketika zoom out-nya. Jadi glukosa kemudian dari glikolisis dari sini ini ada jalannya. Dari 2 pipa. Satu jalannya ini beda-beda. Ya, teman-teman. Jadi ada yang jalannya ini mau ke aerobic condition, ini butuh CO2, maka masuknya ke dalam sistem Krebs atau asetil-CoA. Ada yang masuknya ke hypoxic atau anaerobic condition yang namanya laktat. Ini adalah proses fermentasi yang akan mengkontraksi bagian otot dan juga beberapa sel serta di beberapa organisme. Yang satunya lagi yang hasilnya adalah fermentasi etanol di yeast. Dikandung. Oke, atau di yang di sini di mikroorganisme, yang di sini di yeast, itu intinya. Oke. Nah, ini ya. Jadi tadi kan ada sama-sama hipoksi dari anaerobic condition, kemudian sama-sama yang hasilnya beda di hasilnya, yang satunya laktat, yang satunya ada etanol. Kenapa kok beda? Penjelasannya. Jadi pirufat itu ketika dia menjadi masuk ke anaerobic condition, dia tidak berfokus. Tapi dia menghasilkan PO2. Di sini itu akan dibantu oleh enzim pirufat dekarboksilase menjadi menjadi atau asetaldehid. Dari asetaldehid ini kemudian ada NADH menjadi AD+. Ini tadi yang tadi saya bilang kenapa kok NAD+ itu diperlukan karena untuk masuk lagi karena kalau nggak ada ini glikolisisnya akan diisi. Oke, hasilnya apa adalah CO2. Dibantu oleh dehidrogenase. Dia akan dari membutuhkan NADH, jadi dia melepaskan H+, kemudian NADH-nya akan menjadi NAD+, kemudian yang H+-nya itu akan mengikat C atau terikat oleh C nomor 3 dari pirufat akan menghasilkan L-laktat.
Gitu ya. Jadi dibedakan di laktat kan namanya adalah glikose. Kalau yang berubah menjadi etanol dan CO2 maka namanya adalah aldehid dan dekarboksilase. Oke. Wes, ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk ke gluconeogenesis. Ada yang masih ingat tabel kita tadi di awal? Gluconeogenesis ini berarti apa? Membentuk glukosa. Lupa ya. Hmm. Membentuk glukosa. Yang dari bahannya adalah bukan dari karbohidrat. Dari mana dia? Masuk ke tabel mana tadi ya? Nah, ini ya. Jadi nanti next setelah ini kita akan mempelajari dari laktat, dari asam amino, dari gliserol itu bisa menjadi glukosa. Jadi bukan hanya yang kita asup aja nih. Makanya itu pertanyaan next-nya, kenapa kok ketika kita puasa itu kita bisa tetap bertenaga, ya, tetap energi, bisa tetap kuliah, bisa mandi, bisa lari-lari dan lain sebagainya. Oke, jadi ini adalah pembentukan glukosa yang bukan dari karbohidrat. Ini adalah prosesnya. Jadi glukosa itu akan disintesis dari beberapa prekursor ini. Ada pirufat, ada laktat, ada asam amino glukogenik, dan ada gliserol. Di mana yang tadi si glikolisis terjadinya di sitosol, maka kalau yang ini itu akan ada di hati. Utamanya adalah juga bisa terjadi di korteks ginjal ataupun di usus. Oke. Kenapa proses ini itu harus terjadi gitu ya? Kenapa kok proses ini terjadi? Jadi kita terkadang kita tahu apa ya, CPU tubuh kita itu adalah pada bagian otak ya, yang memerintah kinerja seluruh tubuh itu pada bagian otak. Otak itu tidak mungkin kita kan tidak mungkin memberi nasi ke otak kita. Gitu ya, supaya CPU itu kalau CPU kerja itu kan karena ada listrik yang dialiri gitu ya. Kenapa kok laptop kita bekerja, kenapa HP kita bekerja? Karena ada baterai di dalamnya. Karena pakai gimana ya, dia nggak butuh glukosa. Oke, jadi otak kita itu juga butuh glukosa. Nggak usah berlebihan. Kira-kira butuhnya paling sekitar 120 gram per hari saja. Makanya ketika misalkan memang ketika kita puasa gitu ya, sudah mulai menuju jam-jam buka, itu rasanya sudah mulai lemes, sudah mulai, "Aduh saya udah nggak mampu berpikir lagi nih sepertinya ya. Aduh saya sepertinya sudah mulai lemes," dan lain sebagainya. Itu kenapa? Kadar glukosa kita sudah mulai turun. Yang awalnya sebetulnya minimal di otak itu adalah 120 gram, tapi karena kita puasa, itu biasanya kan kadar gula darah sampai drop gitu ya, makin sore makin nah, biasanya itu sudah berkurang kadar total. Dan awalnya tadi minimal 120 sudah nggak ada tuh minimalan, sudah di bawah 120. Itu yang akhirnya pun menyebabkan kita mudah mengantuk di sore hari karena sudah tidak ada asupan glukosa yang tinggi. Nah, kemudian di bagian darah kita, kalian tahu ya sistem darah tubuh kita itu kan ada 3 nih, ya. Ada eritrosit, ada keping darah, dan ada si darah putih atau leukosit. Ya, 3 ini ada lagi yang namanya plasma darah. Oke, plasma darah itu yang biasanya adalah mostly banyaknya cairan. Nah, yang ketiganya ini yang lebih kompleks nih, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Oke,
kebetulan kita tahu eritrosit itu kan bentuknya pipih cekung gitu toh. Dia ini kan tidak punya mitokondria. Sehingga prosesnya itu akan bergantung pada glikolisis. Nah, bagaimana akhirnya dia butuh suplai glukosa di sana juga. Sehingga pentinglah proses glikoneogenesis ini. Nah, yang kita poin penting di sini, gluconeogenesis ini glikolisis tadi naik atas gluconeogenesis beda. Ya, kan terus ulang yang Mohon maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Permisi Ibu. Halo. Masih belum jelas Ibu. Ibu, suaranya jadi kecil Bu. Suaranya belum ada. Masih sama Ibu suaranya. Mbak. Halo. Halo. Ini saya yang jadi nggak dengar. Sudah Ibu. Wes ya, jelasan kayak gini. Iya Ibu, sudah. Sudah jelas Ibu. Oke, wes saya pakai speakernya laptop saja kalau gitu. Oke. Kita sambil santai ya, pelajari ini ya, tenang. Nah, saya lanjutkan lagi, balik ke sini. Ini ya, kita lihat di sini. Lihatnya, ini kan misalkan kita hanya melihat secara Putus-putus lagi Bu. di situ ada ya Allah, Rek. Ki encen sesuatu ya sinyal emak ya. Oke. Gini aja, sih. Nek mulai terputus-putus mungkin saya bisa di apa ada yang ngacung tangan gitu aja ya. Jadi saya konsentrasinya nggak keputus ya, Rek. Itu ya. Jadi nanti kalau ada yang ngacung tangan saya bisa tahu itu suara saya mulai jelek sehingga saya akan loading dulu. Oke? Setuju? Baik Ibu. Nggak ke mikirnya tuh nggak kepotong akhirnya gitu ya. Oke, thank you. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kalau kita lihat gambaran yang di sini, ini itu kan kalau kita melihat secara cepat, oh maka bisa kita simpulkan nih, ternyata glikolisis yang hasilnya ini adalah ketika virus ini mau balik lagi dia bisa menjadi cadangan, itu tinggal lah itu tinggal diputar, hasilnya kemudian jadi gluconeogenesis. Tidak ya, tidak sama. Enggak.
Jadi prosesnya ini nggak sama, alias beda. Jadi gluconeogenesis jangan disebut sebagai proses dari glikolisis yang terbalik. Tidak. Memang ada 7 langkah yang sama atau yang sifatnya reversible. Tapi ada 3 langkah yang dia ini harus bypass karena irreversible itu. Oke, jadi dari proses ini tuh kita harusnya bertanya, kenapa ya kok tubuh itu repot banget sih harus pakai glukosa, harus buat glukosa kalau nggak bisa pakai lemak. Sorry, kenapa tubuh itu kok repot-repot bikin glukosa? Kenapa nggak ngambil aja dari lemak? Gitu ya. Tadi balik ke sistem darah. Karena di bagian otot dan darah kita itu butuhnya adalah glukosa, bukan lemak. Ya, terutama di eritrosit tadi yang saya sebutkan. Jadi proses ini itu sangat penting buat proses regulasi penyimpanan tadi, penyimpanan karbo dan lain sebagainya. Oke. Nah, terjadinya di mana? Mayor site-nya adalah di hati. Ya, minor site-nya dia juga ada di ginjal. Jaringan-jaringan lain yang sangat kecil itu adalah di bagian otot dan otak. Biasanya yang di otot itu adalah pada bagian skeletal dan hati. Oke, jadi hati dan ginjal ini akan menjaga glukosa darah supaya jaringan-jaringan vital ini nggak kekurangan. Jadi, hati itu adalah sebagai bank glukosa. Ya, jadi kalau sekarang yang kalian ingat bank itu adalah BTN, Bank Mandiri, Bank BSI, tubuh kita punyanya satu bank glukosa adalah di hati. Nah, di hati itulah yang ada namanya sel beta pankreas dan insulin. Oke, saya masih nggak ke sana dulu. Saya masih mempelajari ini dulu. Kemudian apa bedanya gluconeogenesis versus glikolisis? Oke, kalau di glikolisis ada 10 tahap. Jadi 10 tahap glikolisis, ada yang 7 sama dan ada yang 3 beda. 3 langkah irreversible glikolisis itu yang akan menurunkan energi yang paling bebas, yang paling besar. Jadi prinsipnya itu adalah seperti prinsip termodinamika. Pakai langkah jauh dari kesetimbangan. Ini yang akan menjadi titik regulasinya. Oke. Wes, langsung aja masuk ke yang pertama. Yaitu ketika sumbernya dari pirufat gitu ya. Dari pirufat itu bagaimana? Tadi kita tahu proses gluconeogenesis itu ada yang dari waduh aduh nih. Dari pirufat, laktat, glucogenic amino acids dan ada gliserol. Sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu pirufat dan bikarbonat. Nah, pirufat karboksilase atau yang namanya ditambah dengan PEPCK ini akan nanti yang biasanya dibantu dengan biotin atau vitamin. Biotin itu kemarin ingat nggak bagian vitamin? Vitamin apa biotin? Oke, dilihat dulu ya. Nah, ini adalah bypass pertama. Jadi pirufat ini tidak akan langsung jadi PEP. Dia harus jadi oksalo supaya disediakan PEP. Jadi pirufat bawa CO2. Prosesnya itu oke. Prosesnya akan terjadi di mitokondria. Nah, di proses ini, diingat-ingat ya, di proses ini
siklus Krebs. Dari siklus dia akan isi bagian siklus, maka dia dikenal dengan istilah anaplerotik. Ya, saya ulangi, karena dia akan mengisi intermediate dari bagian siklus Krebs, maka dia akan berperan sebagai anaplerotik. Oke. CK itu akan merubah oksaloasetat menjadi PEP. Pakainya dibantu dengan guanosin, trifosfat. Ya, tadi kita kenal ada ATP, maka yang di sini itu dibantu oleh GTP. Konsepnya di sini itu adalah karboksilasi dan dekoksilasi aktivasi piruvat. Itu ada piruvat menjadi OAA, OAA menjadi PEP, dibantu oleh biotin dan GTP. Guys ya, dari sini kita next. Bypass lain, ini adalah dari fruktosa 1,6-fosfat. Nah, GNP tadi ya, jadi kan kita ingat ya, V16 kemudian jadi V6P lalu menjadi G6P. Ini fasenya yang dibalik itu loh, Rek. Jadi bypassnya. Kalau tadi itu kan dari glukosa menjadi G6P, kemudian jadi F6P. Nah, proses glukoneo itu dari jadi prosesnya itu di reverse. Jadi F16P ditarik ke atas gitu ya, dikembalikan ke atas. Jadi F6P, kemudian G6P dan glukosa. Yang di sini kita garis bawahi itu adalah G6P ini tidak ada di otak dan di efeknya terus apa? Akhirnya otak itu simpan di dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa melepaskan glukosa bebas ke darah. Dari sini, proses ini itu yang akan menjawab pertanyaan kenapa saat kalian nanti puasa, Ramadan itu ya, puasa, itu yang menyelamatkan glukosa darah kita itu adalah hati dan ginjal. Karena tadi G6P ini tidak ada di mereka semua. Tapi disimpan di sana tadi, hati dan ginjal. Sehingga tadi kita masih punya cadangan glukosa dan masih bisa berfungsi jaringan-jaringan lainnya. Nah, jadi persamaan bersih dari gluconeogenesis adalah seperti ini. Yang menunjukkan kalau pembuatan glukosa itu adalah mahal energinya. Ya, butuh banyak energinya dibandingkan si glikolisis tadi ya. Kita lihat di sini. Tadi glikolisis hanya malah menghasilkan 2 ATP. Yang ini butuh mungkin proses ini itu tidak ada alasan fisiologis yang kuat. Tadi ada, kenapa kita puasa masih bisa sanggup berpikir, kenapa kita olahraga pun nggak sampai pingsan dan lain sebagainya. Itu adalah basisnya. Oke. Jadi gluconeogenesis ini adalah prekursor
Dia datang dalam kehidupan yang nyata, gitu ya. Oke, masuknya ke sini, Cori cycle, glucose alanin cycle, kemudian regulasi dari glikolisis dan gluconeogenesis. Wes, ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Oke. Mulai banyak tekanan sepertinya ya, kok mulai mengecil suara kalian. Ayo, Rek, semangat. Oke. Sekarang tadi sudah dari pintunya piruvat. Ada 3 pintu utama ini yang penting ya ketika masuk ke gluconeogenesis. Piruvat, oksaloasetat, dan DHAP. Piruvat itu akan didapatkan dari laktat dan alanin. Kalau itu didapatkan dari beberapa. Kalau asetat ya Oke, kita lanjut. Jadi yang OAA ini itu dia harus masuk ke TCA dulu. Ya. Atau sistem oksaloasetat. Ya, siklus Krebs itu. Kalau yang DHAP ini adalah dari lemak atau dari gliserol. Ya, jadi makanya kenapa kalau lemak, kita makan lemak pun juga tidak hanya disimpan sebagai sesuatu yang percuma saja, tetapi dia juga bisa diputar menjadi gluconeogenesis. Oke. Ini piruvat dan alanin S-gluconeogenesis substrat. Ya, glukosa alanin cycle. Nah, di otot ketika kita sekarang masuk ke bagian otot ya. Di otot ketika kita puasa, ketika kita olahraga, maka protein akan itu kumpulan dari maka dipecah. Maka protein tadi dipecah menjadi asam amino. Nah, karena dipecah, asam amino itu ada hasilnya adalah nitrogen. Ini yang akan dibawa hati. Jalurnya adalah melewati proses alanin. Ya, sebentar. Ini susah juga. Kita cari makan dulu. Sama nasi gini. Sama sedikit. Cuma dia sama panas aja. Nah, di Maure ambil lali misalnya. Di otot piruvat itu dengan adanya gugus amino itu tadi masuk ke alanin. Alanin itu akan jatuh atau kok jatuh? Iya bahasanya. Pindah ya. Alanin itu akan jalan ke hati. Lewat mana? Masuk sistem peredaran darah. Oke, jadi dari otot jalan-jalan-jalan masuknya ke hati. Di hati, alanin itu akan dirubah menjadi piruvat. Piruvat tadi supaya dia bisa menghasilkan energi, maka masuk proses namanya gluconeogenesis. Ya, untuk gluconeogenesis itu kemudian menghasilkan glukosa. Lalu ada nitrogen
menjadi urea. Nah, jadi dengan alanin itu untuk menjadi piruvat itu dengan bantuan alfa ketoglutarat menjadi glutamat, kemudian jadi nitrogen. Yang lainnya menjadi urea, masuk ke siklus urea. Oke, pertanyaannya, kenapa ya nitrogen itu tidak dibawa sebagai amonia bebas? Karena nanti ketika jadi suatu yang toksik dan yang tidak masuk ke transportnya itu tidak aman gitu loh ya. Sehingga memang dia harus dikeluarkan dalam bentuk urea masuk ke urea cycle. Begitu. Nah, sehingga dari glukosa dibentuk, masuk ke sistem peredaran darah, glukosa dipakai lagi oleh otot, pun begitu seterusnya. Jadi ingat ketika, kenapa kok ketika saya olahraga, saya nge-gym, saya jogging, itu saya nggak sarapan, nggak masalah. Saya masih nggak pingsan, gitu ya. Nah, alasannya karena ini, ada si alanin ini. Ya, jadi dari protein otot itu disimpan, dipecah jadi nitrogen dibawa jadi alanin, dan lain sebagainya itu. Proses cycles-nya begitu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah kalau kondisi anaerob. Piruvat itu jadi laktat. Laktat akan dibawa ke hati jadi glukosa lagi. Jadi ini kalau yang namanya siklus Cori, jadi kan tadi ada dua ya Rek, yang siklus anaerob sama aerob. Kalau yang ini ketika anaerob sama, dia akan menghasilkan laktat. Sama di siklus yang awal-awal tadi ya, itu kan ada dua laktat yang dihasilkan. Ada proses anaerob, dua yang dihasilkan. Ada yang satunya laktat, yang satunya etanol. Lah, ketika yang ini yang dibutuhkan dalam hati adalah yang prosesnya yang laktat nih. Jadi piruvat dirubah menjadi laktat, laktat akan dibawa ke hati, jadinya adalah glukosa lagi. Kenapa kok proses ini akan terjadi? Jadi ceritanya otot itu harus butuh regenerasi NAD+. Tadi ya, kenapa NAD+ dibutuhkan? Untuk proses glikolisis. Balik lagi supaya terjadi proses namanya gluconeogenesis. Jadi butuh regenerasi NAD+ supaya laktat itu terbentuk. Gitu ya. Nah, hati ini kasarannya dia akan mengklirkan atau membersihkan sehingga dia jadi glukosa. Pemindahan beban metabol dari otot ke hati. Oke. Saya nge-pause sebentar. Oke. Nah, si Cori cycle itu sebetulnya diambil dari ilmuwan Cori ini loh namanya. Ini konteks sejarah yang panjang ya. Jadi mereka itu keduanya lahir di 1896 di Austria Hungary, kemudian nikah di 1920 dan lain sebagainya itu. Keduanya ini keren ya, mereka itu ilmuwan yang berhasil mengkatalisiskan proses-proses dari glikogen. Oke. Wes, yang selanjutnya tadi adalah sekarang gimana lemak itu juga suatu bahan untuk proses gluconeogenesis. Nah, kita tahu lemak itu juga merupakan makromolekul ya. Merupakan makromolekul yang sangat kompleks. Gliserol sendiri itu adalah hasil dari pemecahan trigliserida yang ada di lemak. Ya, trigliserid yang ada di lemak dipecah jadinya gliserol. Nah, di hati gliserol kinase itu akan menjadi gliserol dan
Oke, terus no. Lalu next gliserol 3P dengan bantuan gliserol 3-fosfat dehidrogenase itu akan menghasilkan DHAP. Ingat enggak tadi DHAP yang mana? DHAP yang hasil proses pecahan tadi loh. Yang satunya jadi DHAP, yang satunya jadi G3P. Ini akan masuk dari gluconeogenesis. Nah, itu bisa jadi glukosa tapi asam lemak genap. Jadi gliserol masuk sebagai DHAP alias karbon bisa jadi glukosa. Sedangkan kalau asam lemak itu asam lemak yang jumlahnya itu genap, itu dia akan berubah menjadi asetil-CoA. Jadi enggak bisa jadi glukosa lagi. Tuh. Oke. Sekarang yang pintu lainnya yaitu dari asam amino glukogenik. Proses gluconeogenesis ya masih sama, Rek. Jangan kemana-mana dulu. Jadi dari sini asam amino glukogenik ini masuk ke pirufat atau ke intermediate TCA. Siklus Krebs ya. Oke. Jadi ada valin, ada isoleksin, metionin, treonin, kemudian ada alfa ketoglutarat, glutamat, glutamin, kemudian yang fumarat ada fenilalanin, ada tirosin, oxaloacetat, ada asparagin dan ada aspartat. Jadi tenang. Ini kita tidak melulu hafalan saja, tapi nanti kita pakai generasi itu masuk PCA soalnya gimana ya. Dari tadi keluar setelah nanti dari siklus Krebs. Oke. Jadi ini glikolisis dan gluconeogenesis itu tidak bisa jalan bersama. Kenapa efeknya? Kalau jalannya sama-sama, ATP-nya habis. Ya, jadi dipakainya gantian. Berbagi 7 reaksinya tadi. Regulasinya itu diatur oleh yang namanya allosterik. Allosterik ini. Ada ATP, AMP, sitrat, dan lain-lain. Kemudian regulasi lainnya itu dibantu oleh beberapa hormon. Ya, insulin, glukagon, adrenalin, dan kortisol. Ya, sudah. Kita mecah glukosa menjadi pirufat atau pirufat menjadi glukosa. Maka jawabannya ada yang ketika energi sel darah rendah, ya, energi sel darah rendah, maka jalur yang mestinya aktif itu adalah glikolisis. Kenapa? Karena nggak butuh banyak ATP tadi. Ya, kalau yang pembentukan atau membangun namanya gluconeogenesis, tadi kan dia butuh 4 ATP, 6 GTP toh, 4 ATP dan 2 GTP toh, sehingga lebih banyak energinya makin down, jadi nggak mungkin terbentuk gluconeogenesis. Ya. Oke. Dari fruktosa 26 bisfosfat ini adalah regulator kunci regulasi hati. Jadi F26P ini itu dibuat dari F6P. Dia. F6P. Nah, ini akan dibantu oleh PFK2. Kalau tadi kita sudah kenal PFK1, maka ini ada PFK2.
dipecah kembali jadilah fruktosa 26 bisfosfat, dipecah kembali oleh FB phase 2. Enzimnya ini adalah enzim yang dia ini punya domain kinase dan punya domain fosfatase. Kemudian F26BP ini ada itu dia akan melalui area insulin dan glukagon. Jadi diingat-ingat. PFK2 itu PFK atau F26 bisfosfat ini adalah sensor. Jadi kayak tadi ya, kemarin kan saya bilang, ini loh ada gula darahnya lewat lagi, itu di sini sensor utamanya. Ini yang akan melalui insulin dan juga glukagon. Ya. Nah, sedangkan apa bedanya PFK1 dan FBV1 regulasi? Dua enzim ini itu adalah tuas utamanya. Jadi PFK1 itu akan menyalakan glikolisis ya. PFK1 tadi akan menyalakan glikolisis, kemudian biasanya dia akan si FBP phase 1 itu akan menyalakan gluconeogenesis. Yang F26BP itu akan mengaktifkan FBV1 sehingga akan memiliki lisis. Oke, nah sekarang ini. Nah, ya jadi ini, bagaimana F26BP konsentrasi itu bisa berubah yang depending ya dari si glukosa darah konsentrasi. Nah, sekarang kita buat dua skenario nih ceritanya. Yang pertama adalah yang glukosa rendah atau ketika kita puasa. Nah, saat kita puasa, ceritanya glukagon itu dia malah akan meningkat. Nah, glukagon itu akan ketika dia meningkat, maka CAMP-nya pun akan meningkat atau akan meningkatkan sinyal yang men-trigger itu. Ketika sinyalnya CAMP ini meningkat, maka meningkatlah pula, aktiflah pula si enzim difosforilasi. Dari enzim ini yang akan mengaktifkan FBP phase 2. Ketika ini aktif, maka PFK2-nya akan terhambat. Kalau sudah terhambat, maka F26BP-nya pun akan down. Kalau F26BP-nya turun, maka PFK1 pun akan turun, glikolisis pun akan turun, dan FBP phase 1 malah sebaliknya akan naik. Sehingga terjadilah proses gluconeogenesis. Makanya kenapa tadi saya bilang ketika kita puasa, kita bisa tetap beraktivitas. Gitu ya. Oke, sekarang kita balik. Ini kalau glukosa darahnya tinggi. Ketika glukosa darah tinggi, kemudian terjadilah atau setelah makan, maka hormon insulin itu akan meningkat di sistem peredaran darah kita. Oke? Ketika itu meningkat, maka ada enzim didesfosforilasi. Ketika ini ada, dibalik ya, yang PFK2 yang di sini ini dihambat, maka yang di sini ini akan nyala. Kalau PFK2-nya nyala, maka FBP phase 2-nya akan terhambat. Kalau PFK2 nyala, maka F26BP-nya akan meningkat.
Kalau F26BP-nya meningkat, maka terjadi proses glikolisis. Gluconeogenesisnya akan turun. Paham? Jadi dari insulin itu akan meningkatkan F26BP, kemudian glikolisis jadi on. Lalu kebalikannya, yang glukagon, F26BP-nya akan down, maka terjadilah proses gluconeogenesis. Nah, makanya ini alasannya kenapa ada pasien-pasien diabetes mellitus, mereka akan cenderung mudah lelah, mudah ngantuk, apa-apa lemes, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hasil glikolisis yang berupa ATP-nya ini nggak ada. Tuh ya. Ada yang ditanyakan? Perlahan kita tapi pasti. Nah, diagram ini yang akan merangkum bagaimana hormon kita, yaitu sinyalnya itu akan terjadi proses fosforilasi atau defosforilasi, kemudian akan terjadi perubahan F26P dan ada perubahan jalur. Jadi mulai dari hormon dulu, baru ke second messenger-nya, kemudian kita buat enzim-enzim yang dia bisa bifungsional atau punya fungsi 2. Oke. Nah, kalau lupa bagaimana detailnya, maka kita bisa berpikir seperti ini. Insulin akan menyalakan glikolisis dan penyimpanan. Glukagon akan menyalakan produksi glukosa. Nah, silakan pakai referensi ini. Oke, view-nya. Silakan dibuat tugas ya. What are regulatory reaction for glycolysis? Represent the substrates and products of those reaction by structural formula. Ini. Kemudian ini glikogenesis. Nah, masuk ke ini aja. Karena ini buat besok penjelasannya, maka ini assignment-nya, tugasnya. Ada yang ditanyakan, Rek? Izin bertanya Ibu, untuk deadline penugasannya itu kapan ya? Penugasan, berarti kapan? Hari ini hari Jumat ya, berarti hari Kamis minggu depan, oke? Hari Kamis dikumpul, silakan ditulis, nggak usah ditulis, Suen. Diketik, kemudian jadi gini ya, saya harapkan walaupun sekarang sudah ada metode canggih, tetap kalian tahu alur berpikirnya bagaimana. Diketik saja, saya nggak mau numpuk banyak kertas di mana-mana. Setelah diketik, silahkan dikumpulkan di drive. Nah, nanti dikumpulkan di saya linknya. Nah, tugas itu dikumpulkan hari Kamis minggu depan. Kita bahas hari Jumatnya. Tuh ya. Deal? Oke. Hadir semua enggak? Absen Rek, enggak usah ya. Wes yang menjawab Ibu untuk ini hadir semua. Oke, wes. Oke, gitu aja dari saya. Nanti PPT-nya insya Allah saya share sama yang minggu kemarin ya. Nes, saya nggak lupa. Ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu besok offline, minggu depan maksudnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yo, saya live ya.